Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Ibu harapkan kabar kalian sehat semua. Ibu di sini juga sehat. Nah, saat ini Ibu akan menjelaskan materi pendidikan keluarga negaraan tentang tema 8, yaitu aturan keselamatan di rumah dan aturan keselamatan di perjalanan. Nah, apa sih itu aturan? Aturan adalah tata tertib atau kegiatan yang harus kita taati atau kita patuhi. Nah, saat ini kita akan belajar tentang aturan keselamatan, di mana aturan keselamatan ini digunakan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Aturan keselamatan dapat dilakukan di mana saja, bisa di rumah, di sekolah, dan di perjalanan. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu aturan keselamatan di rumah. Coba sebutkan apa saja aturan keselamatan di rumah. Ibu beri waktu kalian 5 detik. Ya, betul. Aturan keselamatan di rumah yaitu mengunci pintu dan pagar ketika keluar rumah, memasang kamera CCTV di rumah jika diperlukan, menjauhkan diri dari benda-benda tajam tanpa bimbingan orang tua, tidak bermain api, tidak membuka pintu untuk orang yang tidak dikenal jika tidak ada orang tua, mematikan dan mencabut peralatan listrik setelah digunakan, mematikan kompor setelah digunakan, menyikat lantai kamar mandi agar tidak licin, menonton TV tidak terlalu dekat supaya mata kita tetap sehat, tidak menaiki kursi atau meja tanpa bimbingan orang tua. Nah, itulah beberapa contoh aturan keselamatan di rumah. Apa sih manfaatnya kita menaati aturan keselamatan di rumah? Ya, betul. Manfaat mematuhi aturan keselamatan di rumah. Pertama, tidak celaka atau terluka. Kedua, tidak terjadi bencana kebakaran. Ketiga, tidak timbul tindakan kejahatan seperti pencurian. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang aturan keselamatan di perjalanan. Apa saja aturan keselamatan di perjalanan? Inilah contoh beberapa aturan keselamatan di perjalanan. Mematuhi lampu lalu lintas saat berkendara. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu warna merah untuk berhenti, warna kuning untuk hati-hati, dan warna hijau untuk jalan terus bagi pengendara. Berjalan kaki di trotoar, menggunakan jembatan penyeberangan atau zebra cross saat menyeberang jalan. Ingat, kita harus melihat ke arah kanan dan kiri ketika hendak menyeberang. Setiap pengendara mobil menggunakan sabuk pengaman. Setiap pengendara bermotor wajib memakai helm dan dilarang membawa penumpang lebih dari 1 orang. Dilarang berhenti pada bahu jalan, karena bahu jalan khusus untuk tempat berhenti kendaraan yang rusak atau tempat lewat kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan mobil polisi. Jangan keluarkan tangan saat berkendara. Membawa surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK. SIM adalah surat izin mengemudi dan
STNK adalah surat tanda nomor kendaraan. Menyalakan lampu sen jika pindah jalur kanan maupun kiri. Dan aturan keselamatan di perjalanan selanjutnya yaitu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, kita lihat video ini. Itulah beberapa contoh rambu-rambu lalu lintas yang harus kita taati selama dalam perjalanan. Nah, Ibu sekarang akan bertanya pada kalian, apa akibatnya jika kita tidak mematuhi aturan keselamatan di perjalanan? Baik, betul. Yang pertama, akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Lalu yang kedua, terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, terjadi kemacetan. Dan yang keempat, akan terkena tilang atau bukti pelanggaran. Itulah beberapa penjelasan tentang aturan keselamatan di rumah dan aturan keselamatan di perjalanan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dalam mengerti atau memahami aturan keselamatan. Terima kasih. Dadah.